Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, konteks besar pembahasan kita adalah bagaimana kita menumbuhkan kepribadian kita dengan menggunakan prinsip keteladanan. Saat ini kita membahas kriteria-kriteria apa yang dimana kita bisa menjadikan mereka pembimbing, atau kriteria pembimbing yang baik dimana mereka adalah orang yang kita akan teladani atau kita akan ikuti. Kita tiba di kriteria yang kedua. Pembimbing yang baik menyediakan dirinya. Pembimbing yang baik menyediakan dirinya. Seorang pengusaha terkemuka di bidang baja dan juga seorang dermawan atau filantropi bernama Andrew Carnegie pernah mengatakan demikian: semakin bertambah usia saya, semakin jarang saya mendengarkan apa yang dikatakan orang. Saya hanya menyaksikan apa yang mereka lakukan. Sahabat Mr. Sorchan, supaya kita dapat mengamati teladan dari dekat dan melihat apa yang mereka lakukan, kita harus melakukan kontak dengan mereka. Itu membutuhkan akses dan ketersediaan. Supaya kita dapat dibimbing secara aktif, kita harus bersama-sama dengan orang-orang yang kita teladani, sehingga kita dapat mengajukan pertanyaan dan belajar dari jawaban mereka. Pengalaman dari John C. Maxwell ketika membimbing orang lain, John dan orang yang dibimbing biasanya bersama-sama secara resmi hanya beberapa kali dalam setahun. Namun, dalam waktu setahun itu, mereka kadang menghabiskan waktu bersama secara informal. Banyak pertanyaan yang murid-murid atau menti dari John C. Maxwell, mereka mengajukan banyak pertanyaan selama mentoring atau pembimbingan yang memicu, yang dipicu atau yang di-trigger atau yang dipicu oleh tindakan dari John sebagai mentor. Karena John tahu ada kalanya dia juga gagal mempraktekkan nilai-nilai dan ide-ide yang dia ajarkan. Sebagaimana sering dia katakan, tantangan kepemimpinan terbesar yang dia hadapi adalah memimpin diri sendiri. Mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh orang lain adalah hal yang mudah. Menunjukkannya kepada mereka jauh lebih sukar. Sahabat Mr. Sorchan, sepotong nasihat berharga yang dapat John C. Maxwell berikan dalam bidang ketersediaan adalah saat kita, sahabat Mr. Sorchan, mencari seorang pembimbing, jangan terburu-buru mengincar yang paling tinggi levelnya. Jika kita berencana masuk ke panggung politik, kita kan tidak membutuhkan langsung nasihat presiden. Bila kita adalah seorang siswa sekolah menengah yang berniat mempelajari alat musik selo misalnya,
kita kan nggak perlu dibimbing oleh Yo-Yo Ma, pemain selo yang terkenal di dunia. Kalau kita baru lulus sekolah dan memulai karir, jangan berharap memperoleh bimbingan mendalam dari pimpinan puncak perusahaan kita. Mengapa tidak boleh? Mungkin kita berpikir demikian. Mengapa kita tidak mengawali dengan yang terbaik? Pertama-tama, jika kita baru mulai, hampir semua pertanyaan kita dapat dijawab oleh seseorang yang berada 2 atau 3 jenjang di atas kita, bukan 10. Dan jawaban mereka masih segar karena mereka belum lama menghadapi kasus yang sedang mereka alami. Kedua, seorang pemimpin tertinggi perlu meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mendekati jenjang kepemimpinannya. John C. Maxwell tidak mengatakan bahwa kita, sahabat Mr. Sorchan, sama sekali tidak boleh mendatangi pemimpin yang tertinggi. Yang dia katakan adalah, luangkanlah sebagian besar waktu kita dengan dibimbing oleh orang-orang yang memiliki waktu, bersedia, dan sesuai dengan tahapan karir kita. Dan saat kita mengalami kemajuan dalam perkembangan kita, carilah pembimbing-pembimbing baru yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan kita. Salam untuk menemukan pembimbing yang patut kita teladani. Salam bertumbuh senantiasa, salam sukses selalu, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.